A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa nawaina ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'a mardatillahi wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita ya pada hari ini untuk sama-sama kita berkumpul, kita thalabul ilm. Kita niatkan berkumpulnya kita ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa mendapatkan petunjuk dari Allah untuk menjalani sisa kehidupan kita menjadi orang-orang yang lebih bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita kemarin sampai mana pembahasannya, Mas Tegar? Ada yang catat nggak? Itu sudah selesai ya. Kita sudah selesai. B. Oh, itu belum ya? Sebentar. Itu sudah kan terakhir kan? Ya, kita sekarang bahas kitab Bidayatul Hidayah. Kita bahas lagi tuh kitabnya. Bentar ya. Baik. Sekarang tolong dipimpin baca akidah Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran terlebih dahulu. La hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la ruhi Sayyid Al-Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran Muslim Furi wa jami sadatina Ali bi Alawi. An Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'id darajatihim fil jannah wa yanfa'na bi ulumihim wa asrarihim wa nafaatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa yarzuqna mahabbatan wa yatawaffana ala millatihim. Amin ya rabbal alamin. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan dipimpin Tegar baca. Pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Agar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri. Shadaqallah wa sadaqa rasuluh. Sadaqallah sadaqa rasuluh. Amantu bisyari'ah wa saddaqtu bisyari'ah wa in qultu syai'an khilafal ijma'i raja'tu anhu wa tabaratu an kulli dinin khalafa dinal islam. Allahumma inni uminu bima ta'lamu annahu al-haqqu 'indaka wa abra'u ilaika mimma ta'lamu annahu al-batilu 'indaka fakhudh minni jumalan wa la tutalibni fi tafsil. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Nadimtu min kulli syarr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa ibnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wa anna al-jannata haq wa anna an-naru haq wa anna kulla ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haq wa anna khairat dunya wal akhirah fi taqwallah wa ta'ati wa anna syarrad dunya wal akhirah fi ma'siyatillahi wa mukhalafati wa anna Allah ta'ala wa anna sa'ata la atiyatun la raiba fiha wa anna Allah ta'ala yab'atsu man fil qubur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah ufni biha umri, la ilaha illallah adkhulu biha qabri, la ilaha illallah akhlu biha wahdi, la ilaha illallah alqa biha rabbi, la ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu syai', la ilaha illallah astaghfirullah, la ilaha illallah astaghfirullah, la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la ruhil habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran wa uslam furu'ihim wa li salamatina fid dunya wal akhirah wa li maghfiratika wa li qadai jami' hawaijina dunya wal ukhrawiyah. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sudah pernah bahas adab masuk WC belum? Belum ya? Di sini ada orang ijtihad pinang nggak? Nggak ada. Ya, karena saya udah bahas di ijtihad pinang. Bagus kalau misalkan nggak ada. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilahi qala adabu dukhulil khala. Kalau ada pakai baju udah? Belum juga? Oke, berarti ada pakai baju dulu. Ada bangun tidur udah kan? Belum juga? Oh, belum semua. Taib. Ya. Kita langsung ke adab libas saja, ada pakai baju. Karena adab bangun tidur sudah kita jelaskan. Pertama, baca doa. Dua, niat jangan sampai kecuali memberi manfaat. Hari itu niat supaya bisa kasih manfaat. Tiga, niat supaya kita tidak kasih mudarat ke orang lain. Niat supaya kita dapat kebaikan pada hari itu. Niat supaya kita dijauhkan keburukan pada hari itu. Itu niat. Adabul libas, adab berpakaian. Fa idza labista thiyabaka, kata Imam Al-Ghazali kepada Anda semua dan kepada saya, kalau kamu pakai baju, fanwi bihi imtithal amrillahi ta'ala, maka niatkanlah di dalam hatimu untuk memenuhi perintah Allah fi satri auratika, dalam rangka menutup auratmu. Banyak orang nggak dapat pahala pakai baju karena dia tidak niat. Ya Allah, saya niat pakai baju untuk tutup aurat. Itu dapat pahala wajib. Kalau cuma pakai baju doang, nggak pakai niat, ya sudah nggak dapat pahala nutup aurat. Wahdhar ayyakuna qasduka min libasika mura'atal khalqi. Hati-hati jangan sampai kita pakai baju supaya apa? Dilihat sama manusia. Li'anna riya bi ibadah ma tuhima sholahan haram. Karena kita pakai pakaian bagus supaya kelihatan kita itu orang soleh, haram. Supaya kita kelihatan orang soleh. Tapi kalau kita pakai pakaian orang-orang soleh supaya kita lama-lama jadi soleh, sunnah. Gitu. Jadi jangan banyak berhayal. Agama ini bukan untuk orang yang banyak berhayal. Ngayal, kalau udah pakai jubah orang baik, itu ngayal namanya. Ngayal, kalau udah pakai rida jadi orang baik, itu ngayal namanya. Ya. Dan tidak boleh bagi kita untuk pakai pakaian supaya dilihat manusia. Jangan. Jadi pakailah pakaianmu karena Allah. Saya pakai pakaian begini ngapain kira-kira? Karena memuliakan ilmu dan memuliakan mata orang yang melihat saya. Itu aja. Karena Imam Malik seperti itu. Kalau misalkan ada orang mau belajar hadis sama Imam Malik, maka yang dilakukan oleh Imam Malik bin Anas, beliau pasti pakai baju yang terbaik. Setelah itu pakai minyak wangi yang terbaik. Setelah itu beliau duduk di kursi terbaik. Dan beliau masih saja menyalakan bukhur. Dulu waktu zaman kita ngaji awal-awal ya, kita pakai bukhur tuh. Nanti anak bawain, ya. Kita bakar tuh asap, ya. Itu sunnahnya Rasulullah, hadisnya sahih, ya. Rata-rata orang nggak paham sama sunnah Rasul, terus dianggap kita nebarin sajian. Jadi membakar wewangian itu hukumnya sunnah. Oke. Bisa dipahamin sampai sini ya, masalah pakai baju. Kemudian lanjut ke bab selanjutnya, adabu dukhulil khala, adab masuk ke jamban. Fa idza qasadta baital ma, kalau kamu memang mau masuk ke dalam WC, liqada'il hajah, untuk buang air besar ataupun buang air kecil, faqaddim fit dukhul rijakal yusra, maka masuklah dengan kaki kiri. Wa fil khuruj rijlakal yumna, keluar kaki kanan. Jangan diremehin yang kecil-kecil gini. Kita nih dikasih potensi buat bikin pahala banyak. Antum kalau dengar, meskipun antum tuh udah tahu, jangan sampai punya perasaan, oh saya udah tahu, jangan. Ya, nggak jadi orang besar nanti antum di mata Allah. Jadinya orang kecil terus. Kenapa? Antum tahu nggak penyakit orang yang nggak bisa besar itu? Tahu penyakitnya apa? Dia selalu merasa sudah tahu. Jangan kayak begitu. Kemudian wala tastashib syai'an alaihi ismullah ta'ala wasmu rasulih, jangan sampai kamu membawa sesuatu yang ada nama Allah dan Rasulnya. Semisal di HP gimana, Bib? HP-nya kalau dimatiin nggak apa-apa.
Kalau HP-nya dalam kondisi mati, itu seperti nggak ada apa-apa. Tapi meskipun demikian, memang saya pribadi tidak pernah menginstal aplikasi Al-Quran ke dalam HP. Karena saya sangat khawatir, nih HP kadang ditaruh. Karena saya pribadi agak risih, kalau misalkan di dalam HP saya ada Al-Quran loh. Terus saya taruh sini, saya taruh mana gitu. Saya pribadi, itu pendapat saya pribadi. Secara umum nggak ada masalah, gitu aja. Tapi kalau saya pribadi saya nggak mau. Nah, antum terserah mau ikut yang mana, ya. Mau ikut yang memudahkan atau tidak. Contoh, Al-Quran itu mushaf boleh ditaruh di bagasi motor, kemudian ditutup, didudukin atasnya. Kenapa boleh? Di bawah sini ada mushaf nggak di bawah, di lantai bawah? Ada kan? Tapi kenapa kita boleh di atas nih kaki kita di sini? Paham? Kenapa? Karena ada yang menghalangi. Mushaf ditaruh dalam tas, itu menghalangi meskipun dibawa ke dalam kamar mandi. Tapi kalau saya nggak gitu aja. Kalau saya nggak berani, meskipun secara fikih boleh, saya tidak akan melakukan itu. Itu aja ya. Thaib, wala tadkhul hasirur ra'si. Jangan kamu masuk dalam keadaan tidak menggunakan alas kepala. Jadi kalau zaman dulu itu kenapa orang pakai alas kepala? Karena tempatnya di luar. Buang airnya begini. Itu zaman dulu. Kalau sekarang nggak usah. Kenapa? Karena sudah ada kamar mandi. Ya. Tapi ada lagi faedahnya. Apa faedahnya, Beb? Karena ketika kita nutup bagian kepala itu, ini kata para ulama, bisa menghalangi dari jin yang mau masuk ke bagian kepala kita. Ini bukan hadis, tapi mujarobatnya para ulama begitu. Ya. Dan juga menjaga kepala supaya nggak terkena bau. Tapi kalau misalkan sekarang kan sudah ada X-house ya, trot gitu. Jadi masuk ke atas itu nggak ada masalah. Taib, wala tadkhul hasirar ra'si wa qul inda dukhul, ketika masuk baca bismillahi a'udzubillahi minarijsin najis al-khabisil mukhbis asyaitonir rajim, atau bacalah doa yang kita tahu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jangan antum remehkan doa ini. Kenapa? Karena banyak orang yang sudah tua sekalipun masih belum hafal doa ini. Jangan sampai anak remisnya ada yang tidak hafal doa yang sederhana. Doa bangun tidur, kemudian doa mau tidur, doa pakai baju, doa doa keluar rumah, doa naik kendaraan. Kemudian saat kita mendapatkan musibah bacanya apa, semua itu jangan sampai nggak tahu. Kalau kena musibah bacanya dua ya. Alhamdulillah, langsung dilanjutkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kata Rasulullah dalam hadis qudsi, Allah berfirman, siapa yang membaca dua kalimat ini dalam keadaan ridho, ya, maka akan dibangunkan rumah di surga namanya Baitul Hamdi. Misalkan motor tabrakan, alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Diejek orang, alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita dibangunkan rumah di surga oleh Allah dengan hal yang sangat sederhana yang kita alami. Jadi kita kena musibah ini sebenarnya cara buat diri kita yang punya ilmunya supaya naik derajatnya gitu. Kalau nggak punya ilmunya, kena musibah nggak bisa. Ini ilmu nih. Hadisnya derajatnya hasan. Wa indal khuruj, ketika keluar, alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Nah, alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa fani. Ada yang belum hafal? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngapain aja ente? Main gunduk mulu ya. Ya Allah. Nanti tulisin teks-teks, saya tuliskan, saya share itu teks-teks doa. Nanti saya tes dulu anak remisah hafalan hadis. Satu-satu hafalan hadis. Murid remisah saya tuh dulu cuma 13 orang. Semuanya ngapalin hadis. Tegar ngapalin hadis. Setoran hadis pendek. Hafal berapa? Sampai berapa hadis, Tegar? 40 hadis. Jadi ustadz udah. Paling enggak ustadz apa? Ustadz kantor. Baca 40 hadis saja sudah 40 menit itu. Ya kan?
Nah, sekarang mau dites nggak? Siap nggak? Kalau siap, hadisnya pendek-pendek. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Almar'u ma'a man ahabba, gitu aja, asal tahu artinya. Ya nanti saya ajarkan ya pelan-pelan. Tujuan saya mengajar kalian ini supaya kalian bisa mengajarkan orang lain insyaallah. Ya. Jadi baca doa itu, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, adhaba anil adza, yang telah menghilangkan kotoran dari diriku, wa afani, dan mengampuni dosaku. Jadi kita dalam masalah buang air aja disuruh bersyukur ya. Jadi nggak patut marah-marah sebenarnya kita dengan keadaan masalah kita itu. Coba kalau misalkan disumbat tuh kita punya, mohon maaf, bagian belakang. Buang airnya dari mana? Buang airnya dari mana? Buang airnya di apa namanya? Di bedah bagian bawah pusar. Di bagian bawah pusar itu ada saluran, itu dibedah, kemudian bisa dipakai buat mengeluarkan kotoran. Kesian nggak kalau harus kayak begitu? Ada orang, antum mendingan mana? Punya uang 1 triliun dikasih penyakit kayak begitu, atau antum cukup bisa makan tapi antum nggak punya penyakit begitu? 1 triliun loh. Dengan catatan apa? Disumbat bagian bawahnya. Kenapa lihat-lihatan? Masih mikir-mikir. Kalau saya sih pasti nggak mau. Dikasih 1 miliar, tapi kehilangan antum punya tangan. Dikasih 1 triliun, antum kehilangan mata, nggak bisa lihat. Gimana? Siapa bilang mau? Bib, bisa nanti dibikin operasi. Ini masalahnya bukan pilihannya nggak bisa dioperasi. Jadi mahal nggak kita punya mata? Nah, kita punya tangan mahal nggak? Kita orang kaya. Kita orang kaya, ya. Wa yambaghi laka an tu'iddan nubul. Dan hendaknya kamu itu menghitung daripada jumlah kerikil yang dibawa. Maksudnya apa? Pastikan alat bersucinya itu lengkap. Jangan masuk ke dalam WC umum nggak bawa apa-apa. Ternyata air mati, tisu nggak ada, handphone ketinggalan. Minta tolong siapa? Tolong, tolong. Ya, tadi saya udah cerita kan, waktu saya di Australia gimana? Ya Allah, saya pernah tuh tinggal di rumah orang, kamar mandinya luas, terus WC-nya terpisah sama kamar mandi. Celakanya di WC itu nggak ada keran, cuma ada kloset, cuma disediain ceret-ceret. Lah itu kalau air ceretnya habis bagaimana? Kulunun, muter ke kamar mandi, balik lagi. Makanya kemana-mana bawa botol aqua yang gede, tuh bawa isi air. Itu teknik cara kaifiat kita pengen selamat bersih. Qabla qada'il hajah. Kalau zaman dulu tuh kasihan banget, orang pengen buang air harus cari batu. Orang mau buang air pertama harus cari batu. Habis itu cari air. Itu kira-kira sempat apa enggak? Sempat enggak? Jangan dijawab. Mohon maaf lah, dulu belum ada pakaian dalam. Belum ada pampers. Tuh orang dulu bagaimana caranya, puyeng saya. Makanya Siti Aisyah itu umur 7 tahun sudah bisa dinikahin. Kenapa? Karena kualitas pengetahuan Siti Aisyah sama anak umur 25 tahun, 27 tahun sekarang jauh. 7 tahunnya Siti Aisyah udah bisa cari air di gurun. Kalau akhwat nih, umurnya berapa nih? 13 tahun, 12 tahun, 25, 26, 23. Coba bisa nggak ke Siti Aisyah? Belum tentu. Siti Fatimah, umur 7 tahun bisa nyembelih kambing sendiri. Perempuan sekarang takut darah, takut darah. Siti Fatimah tuh, hebat Siti Fatimah. Ya. Kemudian wala tastanji bil ma fi maudhi'i qadhil hajah, janganlah kamu buang air, janganlah kamu membersihkan buang air di atas tempatmu buang air. Jangan membersihkan buang airmu di atas tempat kamu buang air, paham? Habis buang air kamu bersihkan di situ. Jangan, karena akan nyiprat kemana-mana. Tapi ini kan konteksnya zaman dulu. Kalau sekarang kan tinggal di flash. Flash masuk selesai, bersih, nah silakan bersihkan, nggak ada masalah ya. Jadi harus pinter-pinter kita baca teks ulama nih. Kemudian wa antas tabri'a minal baul bitanahnu wan nathri salasan. Jadi caranya kita supaya bisa membersihkan perfectly apa yang masih sisa, kita berdehem. Itu salah satu cara para ulama untuk supaya bersih. Dan juga dengan cara memijit bagian-bagian tertentu. Simple to put ya, sederhananya
jangan buru-buru menyelesaikan buang air besar atau buang air kecil kalau semuanya belum selesai keluar. Kenapa? Kalau Anda sholat kemudian sudah keluar, batal sholat Anda. Kalau ternyata Anda masih membawa najis, nggak sah sholat Anda. Jadi masalah, kita udah ngebahas tadi, ternyata ada orang diazab gara-gara buang air kecilnya nggak beres. Sayyiduna Umar bin Khattab mengatakan mabul tuqa iman mundu aslam tu. Seumur hidup saya, setelah saya syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya tidak pernah buang air kecil sambil berdiri. Saya tidak pernah buang air kecil sambil berdiri. Padahal tingginya Sayyidina Umar tuh 2,8 meter, tapi buang air kecilnya tetap jongkok. Kita cebol-cebol macam ini buang air kecil kadang berdiri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Sayyidina Umar, adab etikanya di dalam buang air, malu ya. Wa bi imradil yadi ala aswalil qadib wa in kunta fi saghra fab'ud an ayunin nadhirin. Kalau kamu di gurun di tempat terbuka, hati-hati jangan sampai terlihat orang banyak. Wastatir bi syai'in in wajadtahu, maka tutupilah kamu punya lingkungan ketika kamu itu sedang buang air besar atau buang air kecil kalau kamu bisa. Wala takshif aurataka qabla lintiha ila maudhi'il julus. Jangan juga kamu buka auratmu sebelum kamu sampai ke tempatmu duduk. Jangan mentang-mentang nih kita kamar mandinya di dalam kamar, lantas kita mohon maaf buka auratnya di dalam kamar, bukan di dalam kamar mandi. Itu aib, tercela tuh yang seperti itu. Jangan dilakukan. Apalagi kalau di kamar itu ada foto ulama, ada foto habaib, kemudian di kamar itu ada Al-Quran, ada mushaf. Tahu diri kita, ya. Jangan dibikin, itu aib, itu mencederai kehormatan seseorang di mata Allah SWT. Bahkan kita di dalam mandi saja itu harusnya pakai basahan, nggak mutlak kita mohon maaf ya, tanpa apa-apa. Nggak boleh kita seperti itu. Itu namanya aib, ya aib. Taib. Wala tastaqbil kiblata wala tastadbirha. Jangan menghadap kiblat atau membelakanginya. Dulu MRBJ itu kamar mandinya menghadap kiblat, membelakanginya. Dulu. Tempat buang air kecilnya menghadap kiblat, membelakanginya. Dulu. Sekarang juga masih ada kan yang begitu. Akhirnya ketika mulai awal perombakan tahun 2018, saya bilang, kalau emang mau dirombak, perbaiki tatanan kamar mandinya. Jangan sampai klosetnya itu menghadap atau membelakangi kiblat. Meskipun itu di dalam ruangan. Kalau di dalam ruangan itu nggak ada kesalahannya, tapi tetap saja kurang beretika. Meskipun Rasul pernah melakukannya sebagai bentuk rahmat kepada umatnya, tapi kita jangan bikin seperti itu, malu sama Rasulullah. Itu Rasulullah saking sayangnya buang air besar, membelakangi kiblat dan menghadap ke arah Baitul Maqdis untuk mengatakan kalau di dalam ruangan nggak apa-apa. Tapi kita hendaknya apa? Malu sama Rasulullah. Nah kalau ternyata emang udah di set up seperti itu, ya nggak ada masalah. Maka saya kadang lihat misalkan pergi ke apartemen gitu kemana lah, Sky Garden misalkan di Setiabudi gitu, saya lihat, oh ini arsiteknya orang non muslim nih kayaknya, atau orang Islam yang nggak paham, atau pergi ke hotel mana gitu, saya lihat ini kayaknya ini nih nggak paham nih, ini orang tidak paham. Kalau yang paham ajaran agama tuh arsitek pasti nanti dipalingkan arahnya itu. Ya, kenapa kok kita dilarang menghadap membelakangi kiblat, terutama di tempat yang luas, yang lapang? Karena ada malaikat dan jin yang lagi sholat. Kita kalau misalkan lagi sholat ada orang BAK, BAB depan kita gimana? Kesel nggak? Kesel. Itulah kondisinya kalau misalkan kita BAB BAK di tanah lapang menghadap dan membelakangi kiblat. Jangan ya. Wala tastaqbili syamsa wal qamar, jangan menghadap ke matahari ataupun bulan. Kenapa? Karena Allah memuliakannya. Wasyamsi wadduha wal qamari idza. Allah bersumpah menggunakan matahari dan bulan. Berarti matahari dan bulan dimuliakan oleh Allah. Jangan menghadap matahari dan bulan, itu kata Imam Ghazali. Tapi kata Imam Nawawi nggak ada kemakruhannya. Ya. Jadi yang dimakruhkan kata Imam Nawawi itu adalah menghadap ke arahnya, bukan membelakanginya. Nah ini khilaf, silakan antum pakai yang mana nggak apa-apa. Thayyib. Kemudian wala tajlis fi mutahaddatsin nas, jangan juga buang air kecil, buang air besar di tempat di mana orang banyak bicara dan ngobrol di situ. Ada di sebagian negara ikhwah sekalian, masih kebiasaan begitu, kencing di tembok. Buang air kecil di tembok.
Padahal mayoritas penduduknya adalah muslim. Masjidnya banyak. Nah, ini sebuah musibah. Makanya kita kalau misalkan punya duit jangan cuma bikin masjid, bikin masjid, tapi pikirkanlah bikin toilet umum. Itu jarang banget orang mikirin. Yo anak Remisha misalkan 3 tahun lagi sama-sama teman-teman yang lain nih, sama Sonar sama Akarib. Yuk patungan kita beli tanah di mana kita bikin toilet toilet umum. Semua orang bisa buang air kecil di situ, bisa buang air besar di situ, bisa mandi di situ. Itu pikirannya orang yang punya pikiran maju ke depan. Itu pikiran orang yang peduli sama umat Rasulullah seperti itu. Ya. Taib. Kemudian wa fi dhillihim, jangan juga kita buang air besar atau air kecil di tempat yang teduh. Ya, karena pasti dipakai orang berteduh. Wala tabul fil ma'ir raqid, jangan buang air kecil di air yang tergenang. Wala tahta syajaratil muthmirah, jangan buang air kecil pula di pohon yang berbuah. Wala fil juhri, jangan juga buang air kecil di lubang, karena lubang itu biasa sarang jin. Ada sahabat Nabi yang terbunuh gara-gara buang air kecil, itu dalam sebuah riwayat. Namanya Sa'ad bin Ubadah. Dibunuh sama jin. Jadi jin itu bisa membunuh, bisa dibunuh, bisa. Jin itu bisa membunuh dan bisa dibunuh. Sahabat Nabi Khalid bin Walid pernah menebas lata. Lata itu adalah jin perempuan yang tidak pakai busana dan ada di atas gunung, ditebas pakai pedang. Bisa ditebas pakai besi. Dan kata sebagian aulia, kalau kita bermimpi ketemu sama jin itu, kalau kita bisa membunuhnya, berarti kita sudah membunuhnya di situ. Kalau kita mimpi, saya pernah tuh, nenek-nenek tua, jalannya ngesot biru, ada buntutnya. Saya bawa pisau di situ. Ya udah, terjadilah itu. Jadi kata sebagian aulia ya seperti itu. Kalau kamu berhasil ya membunuh pada saat bermimpi itu, ya berarti kamu sudah membunuh jin itu. Dan kamu merasakannya, kamu tahu merasakannya itu. Ya. Dan itu jinnya berasal dari kos-kosan. Dulu saya pernah ngekos ya di UIN. Kosannya itu punya orang Hindu. Kosannya punya orang Hindu. Itu berasal dari sana tuh. Lah, jangan langsung merinding. Biasa aja. Kalau ketemu jin biasa aja. Hai jin, jin dan Jun gitu kan. Ya, santai aja. Nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Mereka juga makhluk Allah. Kita juga makhluk Allah, antum juga makhluk Allah. Jadi nggak usah takut. Wahdaril ardo sulbata, kalau buang air kecil jauhilah tempat yang keras karena bisa terpercik. Wa mahabbarih, dan kemudian wa mahabbariyah, dan tempat bertiupnya angin, ihtirazan minar rasyash, supaya tidak terciprat. Wattaqi fi julusika ala rijlikal yusra, dan kalau bisa dalam buang air kecil itu kamu bertumpu pada kakimu yang sebelah kiri. Kalau misalkan kamu duduk. Tapi saya kasih sederhana saja ya. Kalau di dalam buang air kecil itu yang paling penting adalah kita selamat dari najisnya. Kalau pada saat memang lebih selamat berdiri, silakan berdiri karena Rasul begitu. Kalau pada saat duduk itu lebih selamat dari najis, silakan duduk ya. Jadi silakan itu dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Wala tabul qa'iman ila an daruratin, jangan buang air kecil dalam keadaan berdiri kecuali darurat. Wajma' fil istinja baina isti'malil hajar au may yakumu maqamahu wa bainal ma'. Jadi silakan digabungkan, paling sunnah itu adalah menggunakan batu dan juga digabung dengan air. Digabung dengan air. Fa in aradal iktisar, kalau kamu meringkas ala ahadihima fal ma'u afdal, maka dengan air itu lebih utama. Bisa nggak tisu itu menggantikan batu? Tisu kalau dibalut tebal bisa. Syaratnya 1 tebal, 2 tidak ada sesuatu yang dimuliakan oleh syariat, tidak ada nama Allah, bukan kertas habis tanya jawab kajian digunakan dan lain sebagainya, itu haram. Kemudian tidak boleh pakai anggota binatang, ada kucing, wow, diambil buat istinja, tuh nggak boleh tuh. Ya, ada, kesian ya kan? Jangan, nggak boleh ya. Kayak kadang-kadang ada aja orang kepepet, ya kan? Bingung dia lihat mana, oh ada oyen, nah, kucing oren, iya, ada oyen nih katanya, ya, ambillah diembat aja tuh kucing oren, dipakailah buat istinja. Oh dosa besar tuh orang.
ya kan? Diazab lah tuh masuk neraka tuh. Ya, jangan gitu. Di sini ada yang pelihara kucing nggak? Ada yang pelihara kucing? Nggak ada. Ya, Insya Allah. Apa? Sukanya kucing-kucingan aja ya? Iya, itulah. Aduh. Wa in iktasorta alal hajar fa'alika an tastamila salah satu ahjar, maka gunakanlah 3 batu minimum tohiroh yang suci, munasyifah yang bisa membersihkan, tamsahu biha mahallan najwi yang mana dengannya kamu bisa mengusap daripada tempat keluarnya itu. Bihaitsu la yanqulu al hajar an najasa an maudhiha, supaya apa? Batu itu membersihkan najis yang memang pada tempatnya. Tapi kalau misalkan najis sudah kemana-mana, antum harus pakai air. Gitu ya. Jadi syaratnya pakai air itu apa? Najisnya masih syaratnya pakai batu itu apa? Najisnya masih basah belum kering dan masih pada tempatnya itu saja. Tapi kalau sudah kemana-mana, antum harus pakai air. Wa kadzalika tamsaul qatiba fi salasati mawadhi'a min hajar. Dan begitu juga ya dengan ya lubang yang depan. Fa illam yahsul al inqa bi salasa, kalau 3 batu saja enggak cukup, wajibal inqa fatammim khamsa aw sab'ah ila ayyunqa au ayyunaqa bil autar fal itar mustahab. Kalau memang 3 nggak bisa, bawa 5 batu. Kalau nggak bawa 7 batu. Kalau nggak bawa sebanyaknya sampai kamu itu bersih. Maka bilangan yang ganjil itu disunahkan. Wal inqa wajib wala tastanji illa bil yadil yusra. Jangan buang air melainkan dengan tangan kiri. Guru saya mengatakan antum boleh tulis pakai tangan kiri tapi jangan pernah makan pakai tangan kiri. Antum boleh tulis pakai tangan kiri, tapi kalau urusan makan harus pakai tangan kanan. Ini makan soalnya. Buang air juga harus membersihkannya pakai tangan kiri. Taib. Wal inqa wajibun wala tastanji fi mawdu'i qada'i. Wala tastanji bil ma fi mawdu'i qada'il haja wabda fil istinja bil kubul. Dan kalau memang kamu harus buang air, maka kata Imam Ghazali, utamakanlah mengusap bagian depan terlebih dahulu. Wa qul indal faragh minal istinja, ini doa ya, ini doa. Doa supaya antum enggak pacaran. Doa supaya antum berselamat dari pacaran. Doanya adalah pada saat antum selesai buang air. Ikuti saya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish wa hassin farji minal fawahish. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish wa hassin farji. Ya Allah, sucikan hatiku dari kemunafikan dan jagalah kemaluanku dari zina. Kata Nabi, man yadman lima baina lihyahi wa fakhidahi adman lahul jannah. Siapa orangnya yang bisa ngejaga lidah sama kemaluan, maka aku jamin baginya surga. Cukup, nggak mahal-mahal, kita yang penting jaga kemaluan, jaga kita punya lidah, surga dijamin sama Rasul. Murah, mudah, ya. Neraka itu mahal, tapi banyak yang mau bayar. Surga itu murah, tapi nggak ada yang mau beli. Padahal neraka itu siksaan, surga itu nikmat. Itulah maknanya terhijab. Wadluk yadaka ba'da tamamil istinja bi ardin aw bihaitin sumaghsilha. Kemudian tangan itu keringkan, baru kau cuci tangan tersebut. Oke, kita masuk ke dalam adabul wudu. Silakan dipersiapkan pertanyaannya. Boleh soal toharoh apa semua ya. Karena sudah malam, ana pengen tanya jawab aja. Terserah antum pengen tanya apa aja boleh. Silakan ditulis aja.